pemirsa, balik di Butiran Ilmu, kita masih membahas mengenai putus asa akan rahmat Allah. Putus asa sendiri kalau menurut Pak Ustadz dari sisi agama tuh apa sih Pak Ustadz? Putus harapan dari rahmat Allah. Contohnya, kenapa setan dikatakan setan, syaitana, itu artinya ba'uda, menjauh dari rahmat Allah. Jadi kalau ada manusia yang menjauh dari rahmat Allah, dia telah bersifat seperti setan. Oh baik. Kenapa iblis dikatakan iblis? Karena ablasa yublisu, bahasa kita bablas dia. Putus asa pada rahmat Allah. Kalau hidupnya tidak mencari rahmat Allah berarti sama dengan setan. Kalau hidupnya putus asa dari rahmat Allah berarti namanya iblis. Oh, jadi ceritanya kalau bicara mengenai putus asa, kita nih sudah mengikuti aliran yang sesat nih sebetulnya. Iya. Nah, tapi kan Pak Ustadz, saya balik lagi ke pertanyaan saya pertama ya. Bagaimana kita bisa melihat masalah di hidup kita ini adalah bagian dari rahmat Allah? Kita harus selalu berpositif thinking dulu kepada Allah. Husnuzon gitu ya Pak Ustadz ya. Husnuzon. Misalnya gini, Mbak Lula bisa ngitung nggak jumlah alisnya sendiri? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa gigi kita nggak gondrong? Nggak tahu ya. Ada banyak hal yang Allah ciptakan sedemikian rupa, itu sebetulnya adalah bentuk daripada kebaikan Allah kepada kita. Karena? Dan semua yang tercipta ini sebetulnya baik untuk kita. Iya. Ada seorang ayah punya anak autis. Iya. Tapi dia bersyukur, dia tidak pernah marah pada Allah. Ini pasti baik buat saya. Selalu begitu dulu, husnuzon. Setiap ada pertemuan ayahnya dengan bangga bawa anaknya. Terus? Sampai akhirnya ayahnya menemukan bahwa anaknya punya kelebihan di bidang media dan informasi. Oh. Dan ternyata bukan autis. Memang Allah fokuskan anak itu agar dia punya kelebihannya sendiri. Dan orang tuanya dibimbing oleh Allah dengan sabarnya dan husnuzonnya. Sehingga jadilah anak ini orang yang bisa mengembangkan multimedia di Indonesia ini. Satu sisi, seorang ibu bersabar karena punya anak cacat dan tidak dikendaki oleh suaminya. Okay. Dia bersabar, saya kira banyak cerita ini, bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada yang cacat dari ciptaan Allah karena semua ciptaan Allah pasti sempurna. Sempurna dari sisi Allah, bukan sempurna dari menurut sisi kita. kita. Jangan pakai mata manusia ya. Akhirnya anak ini menjadi terkenal di tingkat internasional. Sampai ayahnya kemudian malu. Karena ibunya selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Seorang anak, tadi ayah, ibu, nah sekarang anak itu sendiri. Apa salahnya si anak? Kenapa ditinggalkan oleh ayahnya tiba-tiba? Tidak mau membiayai anaknya. Ibunya juga kesel. Bapak lu gak mau biayain gitu lu, ya gue juga gak mau ditinggalkan. Anak ini di SD begitu rasanya awalnya menderita. Tapi dia ingin buktikan bahwa saya adalah anak yang patut untuk dibanggakan, selalu juara. Tapi sayang, setiap kali menerima trofi, ayah tidak pernah hadir. Yang juara 3, juara 2 dan juara 3 selalu dipeluk dan disayangi. Sama orang tuanya. Dia tidak punya siapa-siapa. Tapi dia tidak pernah berputus asa. Ini pasti bagus. Singkat cerita, setelah dia berjuang keras dan dia menjadi juara 1 tafsir Al-Quran tingkat dunia, setelah menghafal Quran 30 juz, dan entah angin apa yang membawa orang tuanya, dia cuma berdoa, wahai Tuhan yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Wahai Tuhan yang maha menjungkir balikan perasaan, luruskanlah perasaan ayah dan ibuku. Kedua-duanya kemudian datang, yang selama ini dia tidak pernah tahu di mana alamat kedua orang tuanya. Subhanallah. Jadi dari mana kita tahu? Dari prasangka baik kita kepada Allah dan sabar kita menghadapi kenyataan yang tidak kita sukai. Tapi saya kalau langsung puas bukan saya Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya kan jadi begini Pak Ustadz. Kan contoh-contoh dari kasus yang Pak Ustadz ceritakan itu kan yang ujungnya kemudian bahagia. Ada tidak yang kemudian husnuzon, tapi tetap saja akhirnya sampai di ujung sana tetap tidak bahagia? Iya, saya pernah punya tetangga. Dia marah ketika datang ke rumah saya pas sholat maghrib. Saya ajak untuk sholat maghrib berjamaah. Kenapa marah? Percuma. Gue ditakdirkan sama Tuhan, tubuh gue gini, kaki gue cacat. Semua cowok gue mutusin gue. Itu ketika saya baru liburan dari pesantren. Kita udah nasihati, kita sudah ajak dia, masih tetap putus asa.
ya pada akhirnya dia berujung pada keputusasaan. Tapi saya doakan mudah-mudahan dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi adalah apakah Allah berkenan merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau merubah nasibnya sendiri. Oh, jadi barangkali cara berpikirnya udah mesti berubah ya barangkali ya Pak Ustadz ya. Bukan kemudian dapat sesuatu dulu kemudian putus asanya selesai, tapi selesaikan dulu putus asanya untuk berhusnuzon kemudian. Iya, jadi dia harus selesaikan dulu dia dengan hatinya. Iya, berdamai dulu dengan hatinya. Berdamai dulu dengan hatinya bahwa apa yang terjadi ini adalah kuasanya Allah yang maha kuasa. Kehendaknya Allah yang maha berkehendak. Memang ke situ dulu arahnya, keimanan itu. Jadi seseorang baru bisa menerima kenyataan sepahit apapun kalau dia sudah mengenal bahwa dia ada di dunia ini bukan karena dirinya, tapi karena Allah. Bahkan dia tidak pernah tahu bagaimana wajahnya bisa seperti ini. Bahkan dia tidak pernah bisa menghitung jumlah pori-pori di wajahnya sendiri. Bahkan dia tidak pernah tahu pada akhirnya harus bertetangga dengan seseorang yang dia tidak pernah rencanakan sebelumnya. Sampai di situ dulu bahwa ini adalah kuasa Allah dan kehendak Allah. Yang kedua, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, teruslah bersabar menghadapi tahapan-tahapan kehidupan ini, karena pada hakikatnya semua yang dikendalikan oleh Allah ini akan baik buat kita. Tapi satu kata kuncinya, kalau mau sukses. Apa itu Pak Ustadz? Jangan terlalu menginginkan apa yang kita inginkan yang harus terjadi. Jangan mendikte Allah. Jangan mendikte Allah. Ada 3. Seseorang itu kalau sudah berdoa kepada Allah akan dikabulkan dengan 3 cara. 1, diberikan apa yang dia inginkan jika cocok buat dia. Nggak mesti semua yang dia inginkan itu baik buat dia. Belum tentu yang kita minta itu bagus loh buat kita. Iya. Oh, okay, lalu Allah nggak kasih yang itu. Iya. Tapi Allah alihkan yang kedua, nggak akan dibiarkan. Nggak dijawab gitu. Diangkat musibah dari dia, diangkat penyakit dari dia yang kualitasnya sama dengan doanya itu. Oh, itu yang kita nggak pernah tahu kan? Itu yang kita nggak pernah tahu. Yang ketiga, kalau yang kedua itu nggak dapat, disimpan untuk di akhirat karena orang ini sudah dijamin Allah mampu di dunia dan akan dimuliakan di akhirat. Tuh, subhanallah kan. Kita kalau udah bicara begitu kita nggak ngerti kan hitungannya seperti apa. Betul. Coba deh kalau hitung-hitungan nggak usah hitungan sama Allah kali ya. Kita dagang aja jangan hitung-hitungan amat, apalagi kalau bicara mengenai kenikmatan yang sudah kita terima. Saya masih penasaran untuk mengejar lebih jauh begini Pak Ustadz. Kan kita punya background beda-beda Pak Ustadz. Betul. Ada keluarga yang katanya gampang putus asa, malah sampai ada yang bunuh diri misalnya. Kadang-kadang ada yang bilang mengatakan memang dasar keluarganya seperti itu. Jadi memang udah ada bakat yang dia bawa. Kalau dari agama gimana Pak Ustadz? Bisa nggak diterima? Tidak sepenuhnya bisa diterima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maknanya Allah bisa mengeluarkan anak beriman dari orang tua yang kufur. Oh, baik. Atau melahirkan anak yang kufur dari orang tua yang saleh. Jadi ini masalah hidayah, bukan masalah genetik. Kalau masalah penyakit yang sifatnya genetik itu urusan dokter. Oh gitu ya Pak Ustadz. Yang berubah jadi presenter gitu ya. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi kalau bicara mengenai tadi tidak putus asa. Tapi kan ada yang background beda-beda Pak Ustadz. Saya tuh misalnya ada orang yang ditempa gitu, makin ditempa dia makin kuat. Nanti ya Pak Ustadz ya kita bahas lebih jauh. Pemirsa saat lagi di Butiran Ilmu.